sedikit daripada manakib. Setiap hari ini ada keluarganya mungkin. Setiap hari di tempat ini, di rumah ini selalu kedatangan para habaib. Mulai dari yang tua, yang setengah tua, yang masih muda, yang baik, yang enggak baik, yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan. Ini beliau. Dan semuanya diterima, dimasukkan di rumahnya, bahkan pulang dikasih amplop. Isinya apa nggak tahu. Ini yang saya tahu sedikit dari beliau. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beliau keistimewaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi a'ta fadlahu man yasha'u min ibadihi shalihin wa akrama awliya'ahu bi karamatil ladzi hiya mu'jizatu sayyidil mursalin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa khairi khalqillahi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang dimuliakan Allah, para habaib, para alim ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga besar dari Muallim Samsuni dan istri, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan para pecinta wali-wali Allah. Pada malam hari ini bersama-sama kita diajak oleh keluarga besar Muallim Samsuni untuk kembali mengenang akan perjalanan seorang manusia yang dalam kehidupannya selalu mengikuti akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekaligus beliau adalah pecinta dari zuriat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antara yang ditiru oleh beliau dari diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau meniru kesederhanaan. Beliau adalah manusia yang sederhana, yang sahaya apa adanya. Di samping beliau itu mencintai, yang kami tahu beliau selalu mencintai zuriat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pertanda beliau memang benar-benar cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah menjalankan cintailah zuriatku
karena kecintaanmu kepadaku. Jadi beliau setiap hari sedikit daripada manakib. Setiap hari ini ada keluarganya mungkin. Setiap hari di tempat ini, di rumah ini selalu kedatangan para habaib. Mulai dari yang tua, yang setengah tua, yang masih muda, yang baik, yang enggak baik, yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan. Ini beliau. Dan semuanya diterima, dimasukkan di rumahnya, bahkan pulang dikasih amplop. Isinya apa nggak tahu. Ini yang saya tahu sedikit dari beliau. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beliau keistimewaan. Jadi orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, yang cinta kepada zuriat ini oleh Allah diberi keistimewaan. Sebagaimana Allah memberikan orang-orang yang cinta keistimewaan kepada orang yang dicintai. Dalam Al-Quran, ketika Nabi Yakub, saudara-saudara Nabi Yusuf datang kepada beliau dengan membawa bajunya. Ini bertahun-tahun berpisah. Si Abah ini bertahun-tahun berpisah dengan anak kesayangannya, dengan anak kecintaannya, Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ketika datang saudara-saudaranya membawa baju gamis yang akan diberikan, diperuntukkan kepada abahnya yang pada waktu saat itu beliau sakit dan matanya mentah. Baju belum sampai di rumah, baru di perjalanan berkata Nabi Yakub, inilah ajidu riha Yusuf. Aku mendapati baunya Yusuf. Padahal beliau mentah, baju belum nyampe. Karena apa? Karena cintanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Bau. Dan bukan hanya terjadi pada zaman dahulu, zaman sekarang pun ada manusia-manusia, para ulama, pecinta-pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pecinta-pecinta habaib. Ini bau kalau ada habaib. Seumpama di antara kita ini ada habaib yang nyelempit, kata orang Jawa nyelempit ya, tersembunyi. Ini dia tahu bahwa itu habib. Gak bisa dibohongi, baunya itu didapati oleh orang ini. Ini keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada pecinta-pecinta. Makanya beliau ini adalah di antara manusia-manusia yang pecinta. Mungkin ada keistimewaan yang saya nggak ngerti, mungkin keluarganya lebih mengerti. Ada salah satu guru di Jawa Tengah, namanya Kiai Samsuri Begowi. Mungkin orang sini nggak kenal, tapi orang Jawa Tengah kenal. Ini terkenal wali aulia Allah. Dan sebelumnya, saya cuma bercerita aja. Sebelumnya, ketika ini saya dapat cerita dari Habib Umar Mufahar Semarang. Cerita beliau. Ketika itu beliau sedang masih muda, KKN. Pemuda yang sekolah KKN ya biasa pakaiannya, bukan pakaian pegamis, enggak, pakai jin, ya, kopiah. Dan kebetulan si Habib ini wajahnya nggak totok kata orang Jawa itu. Wajahnya ya habaib, cuma Habib sudah campuran gitu. Di sini kan banyak habaib yang wajahnya bukan seperti habaib. Ada yang mirip-mirip habaib untuk ngaku Habib. Ya. Ini bahayanya. Lagi viral di tempat kita ini. Baru mirip sedikit, banyak di Jawa itu India, rupanya kan ngaku Habib. Tapi alhamdulillah sudah diproses. Jadi yang ngaku-ngaku Habib cepat-cepat, ya, cepat-cepat menyerah aja dulu. Sebelum diproses ya. Jangan ngaku Habib. Ini durhaka orang yang ngaku Habib ini. Abahnya sendiri gak diakui. Durhaka orang ini
nggak bakal senang dalam kehidupan dunia sampai di akhirat. Nah, Habib Umar ini ketika dia KKM ya, kebetulan di desa itu ada Kiai Samsuri Bagori. Ayo kita ambil berkahnya, kata anak-anak. Ayo. Datang ke rumahnya Kiai Samsuri Bagori. Beliau ini biasa aja. Ya orang nggak punya kipas angin, jadi kipas di rumahnya. Nggak pakai baju ya. Itu lihat ada rombongan tamu, langsung masuk dia pakai baju kiainya ya. Baju kiai itu namanya kostum. Ya, ini kostum semua ini. Nah, orang itu kan yang penting isinya ya. Kalau HP itu banyak casingnya banyak. Casing aja, sama aja sebetulnya manusia. Kemudian beliau menghadapi tamu. Cuma di dalam kesambutan nyambut tamu ini dalam bahasa Jawanya, monggo turu saja. Di sana itu kalau manggil Habib itu ada yang manggil Sayyid, ada yang manggil Habib. Jadi monggo turu saja. Padahal belum kenal. Habib Umar ini orang seperti biasa pakai bajunya anak-anak muda, anak kakak. Heran. Saya merasa heran. Kemudian saya terus sampai agak lama saya tanya, Kiai, saya ini nggak pernah ketemu dengan sampean, dan sampean nggak pernah ketemu dengan saya. Baru pertama kali, kenapa Kiai tahu kalau saya ini saya? Oh, kata si Kiai, aku nggak bisa ditipu aku ini nggak bisa ditipu. Baunya ini lain dengan baunya kita ini, kata-kata. Baunya sampean ini lain kan, maaf lah. Kalau Habib itu baunya ini harumnya. Soalnya dalam penciumannya dia nggak tahu, saya kira-kira aja. Kalau kita ini baunya haruan. Jadi nggak terdeteksi, nggak bisa ditipu. Baunya tahu. Jadi bukan hanya zaman Nabi Yakub, ini sekarang baunya tahu. Saya punya ipar, mungkin pernah kesini dulu, Habib Saleh bin Muhsin Al-Habsyi, sekarang di Samarinda. Itu kebetulan ini ada di hadapan saya. Ini bukan cerita-ceritaan ya. Jadi ketika itu dia kawin sama seorang janda di Banyuwangi, tetangga saya. Kemudian pisah. Nah, pada suatu hari kita dengan dia rombongan sama saudara-saudara saya termasuk naik mobil. Kemudian si janda yang tadi dikawin ini lewat. Tahu dia, itu bekas istri saya. Ya omongannya orang-orang muda. Kenapa? Kok tahu kamu terakhir? Iya, bau aku. Inilah aja. Aku bau itu, orang itu bau. Padahal sudah pisah. Ini adalah cerita perbauan. Jadi cinta itu memang menimbulkan seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keistimewaan yang lain daripada yang lain. Satu lagi cerita, mungkin banyak yang kenal ini. Kalau tadi di Jawa Tengah, ini di Jawa Timur. Nanti ngerempet-ngerempet sampai ke negara nanti. Biar satu-satu aja dulu. Di Jawa Timur ini Kiai Ustadz Samsul Arifin ada. Pernah mendengar, banyak orang mendengar. Beliau ini pada suatu hari itu menyuruh muridnya, bahasa muridnya cong. Ya, maaf ya, saya bahasa asli dulu. Nanti terjemah bahasa Indonesia. Cong. Ambek bede Habib datang. Artinya, anak jemput, ada Habib datang mau ke sini. Padahal Habibnya masih naik bis. Dan jalan raya dari pondok itu 2 kilo jauhnya. 2 kilo jauhnya, pondok itu jauhnya 2 kilo. Dan orangnya masih di bis, disuruh menghadap, bawa ke sini, antar, jemput, pakai becak. Karena nggak pakai becak. Di sini tidak ada becak, di kandangan ada. Tapi pakai mesin, di sana nggak mesin, mesinnya orang, makan nasi pecel. Kalau sini nggak pakai bensin, sana nggak nasi pecel. Betul, datang.
sudah dihadang si Habib itu. Ya ketahuan kalau Habib itu ketahuan, Jawa tahu ini Habib ini. Apalagi gurunya sudah ngomong ada Habib mau. Itu di Asal Bagus di Bondo. Sampai cari dan tanyakan kepada murid-muridnya. Ini Habib Bujur ini. Kemudian ada lagi yang lebih dekat dari Surabaya, lebih dekat, Kiai Hamid bin Abdullah Pasuruan. Kiai Hamid ini seorang yang diberi oleh Allah panca indera keenam, bisa mengetahui atau kasaf kalau kita mengatakan, bisa mencium, bisa merasakan, terutama para habaib. Ini Kiai Hamid. Dan orang lain juga bisa Kiai Hamid. Cuma ada saya punya teman di Banyuwangi, Habib Zain Ba'abur, kawan majelis. Ini cerita kepada saya. Kalau yang asli Banyuwangi tahu, kalau meninggal cuma Al-Ba'abur. Beliau bercerita tentang Kiai Hamid. Jadi 2 kali sudah nih ya. Jadi dari dia ke saya sampai dia 2 kali. Bukan langsung, cuma langsung kepada orang yang mengalami. Habaib ini maaf, habaib ini kalau orang sini mengatakan agak ngalih. Habaib ini yang paling macam-macamnya orang ya habaib. Saya ini pernah punya murid, satu anaknya Habib itu mengalahkan 100 orang anaknya biasa. Malih bener nih habaib. Ya memang ya. Sampai kalau menggosok perbata itu, kalau menggosok berlian ngalih hati-hati. Kalau menggosok akik gampang, nggak jadi buang gitu aja. Kan banyak di Martapura ini, banyak orang Martapura ini. Yang bagian gosok intang itu kan berhati-hati. Jadi habaib ini maaf lah, sama orang yang ngaku wali atau ada orang yang terkenal wali itu nggak langsung percaya. Sebelum dia membuktikan nggak percaya. Jadi harus dibuktikan ini wali. Ya seperti ya Al-Bustami itu kan nggak percaya. Ketika ada orang yang terkenal wali, aku mau datang. Aku mau tahu yang digemarkan wali, yang digembar-gemborkan wali, aku mau datang kata Rasul. Gimana? Biasanya sembahyang asar di masjid itu. Datang nih sama dia, ditunggu. Kan gitu kisahnya. Dalam Fidatul Aulia ya. Kemudian setelah ditunggu oleh Al-Bustami, ternyata setelah orang itu ini wali, mau salaman, minta kabar wali, padahal Bustami. Ya Al-Bustami wali juga, ingin mendapat berkahnya wali. Wali itu begitu. Salaman itu mencium kalau wali, kalau sampai merasa bagus, wah ini salaman. Sama Habib kada mau mencium. Merasa dia lebih hebat. Inna akramakum indallahi atqakum. Merasa hebat dia. Itu banyak. Saya ini nggak ngomong, tapi saya memang banyak terjadi pada diri saya. Tapi saya biasa-biasa aja. Manusia memang begitu. Merasa diri hebat, dipanggil ustaz, baru dipanggil ustaz. Sudah hebat, merasa nggak mau salaman. Ada lagi yang muda nggak mau sama yang tua, nggak mau cium. Padahal Rasulullah SAW menyuruh kita menghormati yang tua, belas kasih kepada yang kecil. Ini kadang-kadang lupa kita. Orang tua itu orang-orang yang rambutnya putih tua, walaupun masih kecil. Saya ini masih kecil orangnya, tapi sudah putih rambutnya. Kalau sampean kan besar putih. Bustami bagaimana? Dilihat. Ketika dia mau salaman sama si wali, orang yang digembar-gemborkan wali, ternyata dia berdahak, dia meludah di situ kena masjid. Gak jadi. Kalau wali bukan begini, gak jadi. Aku gak percaya juga. Ini bukan wali kalau begini. Itu Bustami ya. Ya jadi Bustami. Kalau sampai jangan macam-macam, jangan ngetes wali. Husnuzon aja yang banyak. Nah ini Habib ini, Zain Ba'abur ini gak percaya. Sehingga pada suatu hari dia punya niatan, aku mau ngetes Kiai Hamid bener-bener wali apa enggak.
Zaman sudah berapa 35 tahun yang lalu. Datang dia ke Pasuruan. Perlu. Padahal waktu itu bis agak sulit ya. Bis itu sulit naik. Perlu ingin ngetes kewaliannya Kiai Hamid Pasuruan. Sampai di Pasuruan terminal naik becak ya. Namanya Gang Jawa. Kalau mau tempat Kiai Hamid itu namanya Gang Jawa. Sampai di sana becak, belum dia turun Kiai Hamid muncul dari gang tanpa memakai sandal, langsung disambutnya, marhaban, ahlan ya Habib, fadhal, disilahkan langsung diajak ke rumahnya. Nah baru saat itulah dia percaya bahwa Kiai Hamid itu adalah wali. Jadi ini ya. Jadi para aulia itu memang mereka diberi oleh Allah apa keistimewaan. Ada yang bisa mencium baunya zuriat. Ya, kalau doa itu ya ada yang kabul, ada yang dikabulkan ya. Doa itu juga begitu. Mereka ini doanya kabul. Bukan ulun peyan ini tidak kabul-kabul. 40 tahun doa Rabbana atina tidak sugi-sugi. Tapi mereka ini kabul. Kita tutup dengan satu cerita tentang doa. Jadi pada zaman dahulu, pada zaman Bani Israel, kalau tidak salah, dalam salah satu kitab yang saya baca, ada seorang ulama besar, wali. Ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kabul doa. Jadi orang minta langsung diterima langsung kabul. Cuma terbatas. Ada yang tidak terbatas, ada yang terbatas. Ini kebetulan, ini ulama wali ini diberi doa terbatas. Cuma 3 doa yang kabul. Bukan jin yang lain ya. Ini cerita di kitab betul ini. Jadi 3. Nah, 3 ini dia nggak dipakai doa ini. Akhirnya bocor sama istrinya. Istrinya bocor bahwa suaminya ini tidak tahu ngomong rupanya bocor ke istri. Tahu istrinya kalau punya 3 doa yang langsung kabul. Nah kebetulan istrinya ini adalah wanita yang buruk. Ada orang diberi oleh Allah yang cantik. Ada orang diberi istri yang buruk. Tidak bisa dihindari, sudah Allah yang memberi. Jadi jangan menyesal ketika dapat wanita cantik. Ya nggak menyesal, cantik ya. Atau diberi oleh Allah istri buruk. Kalau buruk apa? Jangan menyesal. Itu sudah pemberian Allah. Allah yang udah ada hikmahnya nanti. Buruk ini lebih gampang dikendalikan daripada yang cantik. Itu hikmahnya satu ya. Kalau cantik ini dikhawatirkan kalau sampean pergi jauh, wah jangan-jangan bisa selingkuh. Nauzubillah ya. Karena yang selingkuh itu yang cantik biasanya. Nah ini hikmahnya. Kalau buruk gak mungkin mau selingkuh. Siapa yang mau dengan yang buruk? Kebetulan si ulama ini punya istri buruk, tahu bahwa suaminya punya doa langsung mustajab. Jadi nggak nunggu langsung jadi. Wah ini repot. Kalau zamannya Habib Soleh maka langsung. Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid ini langsung doanya. Ya, seperti petir yang menyambar. Kemudian mulai dirayu, Pak, doakan aku. Tahu kalau punya kunci doanya, doakan Pak. Apa kamu? Enggak, doakan. Sampai kan saya nggak mau. Iya, doakan. Apa? Aku ini supaya jadi wanita cantik. Mintanya begitu. Minta jadi wanita cantik. Didesak, akhirnya lama-lama ya dah aku doakan. Gembira ya, doakan ya Allah. Enggak macam-macam. Ya Allah, jadikanlah istriku ini wanita yang cantik. Seketika dari yang buruk, hirang, andek tadi itu, jadi cantik orang. Putih, tinggi, masuk ke hidungnya mancung lagi. Ya Allah. Oh senang. Ya ini
suaminya itu aulia, nggak ada bedanya, mau buruk mau cantik, yang penting kan hatinya. Orang ini yang terpenting hati, walaupun cantik kalau hatinya nggak enak, hatinya suka iri, hatinya suka apa? Suka hasut, ini nggak enak. Sama aja ya. Kalau sudah cantik lain, kalau kemarin itu buruk, itu modelnya yang cantik ini lain lagi, mas. Yang tadinya nggak pernah pergi pasar, ke pasar, ke mall, sudah cantik. Jadi nggak ada lagi apa, pede sudah, pede. Ke mallnya kesana dia. Sampai di sana lama-lama karena sering keluar ya, sering ketemu orang ganteng-ganteng, suaminya ada pas-pasan. Si guru, si aulia ini pas-pasan, wajahnya itu wajah minimalis. Ketemu orang, terpengaruh wanita ini kalau melihat terpengaruh. Ya. Kebiasaan itu menjadi watak bisa. Ya. Trisno jalani kulino kata orang Jawa. Cinta itu karena terbiasa ke mall, ketemu orang. Kebetulan pada waktu itu ketemu anaknya atau keponakannya raja, orang yang banyak duitnya. Terpesona, akhirnya seneng sama dia. Ya kalau zaman sekarang apalah dikatakan selingkuh, karena dapat yang bagusan lagi. Sama suaminya kurang menoleh sudah. Padahal sayang suaminya. Akhirnya selingkuh karena kecantikannya, menemukan orang yang ganteng, akhirnya selingkuh. Ketahuan. Orang suaminya itu ketahuan aja, disembunyikan aja ketahuan. Marah suaminya. Marah betul. Marah betul, akhirnya nggak bisa. Nggak mau ngaku, akhirnya marah betul sesuatunya. Akhirnya kunci kedua dipakai doa, didoakan langsung. Ya Allah, jadikanlah istriku ini seperti anjing. Jadi anjing seketika. Ngomong nggak bisa ngomong, yang bisa itu aja. Ribut satu rumah ya. Anak-anaknya pada menangis semuanya. Ibunya jadi anjing, bagaimana? Dari mantalnya hatinya suami ini. Hati-hati ya. Istri-istri suaminya kalau marah nanti takut didoakan saya menjadi kucing. Ya kalau wali lagi, syaratnya sama jadi wali dulu baru bisa doa seperti itu. Kalau belum, walaupun saya ngomong apa aja. Mana nih semua anak-anaknya, abahnya dikeroyok. Bagaimana ini mbak, ya Allah. Ya lama-lama luntur juga. Anaknya menangis, ininya menangis, ibu bagaimana ibu? Ya sudah. Lama-lama ya sudah, aku doakan. Tinggal satu kan doanya. Tinggal satu bagaimana? Ya aku doakan, ya Allah kembalikan seperti semula. Balik lagi elek. Nah, itu kisah sedikit ya. Jadi jangan macam-macam binian ini. Binian ini jangan macam-macam, yang istiqomah kepada suaminya ya. Makanya jangan banyak-banyak yang dilihat, buka HP yang dilihat orang ganteng, suaminya minimalis. Hati-hati ya Allah. Jadi itulah. Jadi ini termasuk diantaranya Samsudi ini adalah orang pecinta. Beliau mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupannya nggak ada susah, dalam kehidupannya nggak ada kekhawatiran, nggak ada. Beliau santai-santai aja. Orang beli mobil bagus, sijin biasa-biasa aja mobilnya sampai sekarang, mobil sedan. Berapa kali orang menjanjikan beliau mau dibelikan mobil, tapi beliau nggak dikasih, nggak apa-apa kata beliau. Dijanji, ada banyak orang janji, ngomong sama saya, aku dijanji beli harus. Mungkin cobaan sampean ya, janji tinggal janji. Jadi beliau ini masya Allah orangnya sederhana,
ada orangnya pecinta, tandanya beliau ini cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk urusan agama bagus, untuk urusan ibadah bagus, sunnah bagus, ngajar bagus beliau. Kata Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, itulah tandanya orang yang cinta kepada aku. Tadi itu tanda-tanda cinta itu ada keistimewaan di dunia. Semua akan dapat, siapapun orang itu kalau cinta kepada Rasulullah nanti akan diberikan oleh Rasulullah cinta kepada dzurriyyatnya. Karena cinta kepada dzurriyyat tidak akan bisa terjadi kalau Rasulullah tidak memilih. Jadi kita bersyukur Rasulullah memilih kita untuk mencintai dzurriyyatnya. Rasulullah nggak ketemu kita, mimpi pun jarang-jarang, ya ada nggak ada. Tapi ketika kita mencintai dzurriyyatnya, berarti kita dipilih oleh Rasulullah untuk menjadi pecinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Cinta kepada aku, Guru Samsuni insya Allah bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat ini beliau menikmati apa yang diberikan Allah melewati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk selanjutnya pembaca doa kami mohon